Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Alvina dengan NIM 190321624062 dari Offering AB Angkatan 2019 S1 Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar beraturan yang terdiri dari periode dan frekuensi, kecepatan linier, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yang pertama terdapat jarak dengan simbol S, sudut tempuh dengan theta, frekuensi dengan F, periode yang disimbolkan dengan T besar, kelajuan linier disimbolkan dengan V, kecepatan sudut disimbolkan dengan omega, dan percepatan sentripetal atau AS. Selanjutnya yaitu apa itu gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan atau GMB merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari gerak sebuah roda. Perhatikan gerak pada roda tersebut. Roda tersebut bergerak dengan kecepatan sudut konstan, yang berarti roda berputar atau bergerak dengan tidak dipercepat maupun tidak diperlambat, sehingga roda tersebut bergerak dengan kecepatan sudut yang tetap atau konstan. Nah, selanjutnya terdapat fakta menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu di sini terdapat ilustrasi dari gerak sebuah jarum jam pada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Jarum jam tersebut bergerak dengan selalu menunjuk pada posisi yang sama, yaitu pada angka-angka tertentu yang tertera pada jam. Nah, angka yang ditunjuk tersebut misalnya angka 12, 3, 6, dan 9. Jarum jam tersebut menunjuk angka-angka tersebut dengan waktu yang sama pada tiap kali berputarnya. Nah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai jarak. Jarak di sini diilustrasikan sebagai arah pergerakan dari jarum jam. Misalnya arah jarum jam tersebut digambarkan oleh garis berwarna merah yang disimbolkan sebagai R, yaitu jari-jari lintasan ke pusat lingkaran, dan arah jarum jam tersebut bergerak dari garis berwarna merah menuju garis berwarna hijau sejauh theta. Sehingga jarak tempuh pada gambar tersebut ditunjukkan oleh arah panah berwarna biru, yaitu arah jarum jam bergerak dari garis berwarna merah menuju ke garis berwarna hijau sebesar theta. Nah, kita ketahui bahwa untuk satu putaran benda pada lintasan lingkaran merupakan keliling dari lingkaran yang besarnya yaitu 2πr, sehingga dirumuskan S atau jarak adalah 2πr. Persamaan S sama dengan 2πr tersebut merupakan persamaan dari gerak lurus beraturan, sedangkan pada gerak melingkar beraturan dirumuskan theta sama dengan omega kali T. Berarti posisi sudut sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan waktunya. Kemudian dapat kita pindah ruaskan sehingga menjadi kecepatan sudut sama dengan posisi sudut per waktunya. Sehingga di sini dituliskan S adalah jarak tempuh benda dengan satuan meter, V adalah kecepatan linier dengan satuan meter per sekon, R adalah jari-jari dengan satuan cm, theta adalah posisi sudut dengan satuan radian, dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Pembahasan kedua yaitu mengenai sudut tempuh. Sudut tempuh di sini diilustrasikan seperti pada gambar. Terdapat garis merah sebagai jari-jari dari benda pada lintasan terhadap titik pusat lingkaran.
tersebut posisi awalnya yaitu berada di garis merah sejauh R, kemudian menempuh jarak sebesar theta dan berada pada garis berwarna hijau. Nah, sudut tempuh di sini didefinisikan sebagai seberapa besar sudut yang terbentuk ketika benda bergerak pada lintasan lingkaran. Nah, kita ketahui untuk satu putaran lingkaran sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian, sehingga arah jarum jam dari garis berwarna merah menuju garis berwarna hijau tersebut besarnya yaitu sebesar theta. Pembahasan ketiga yaitu mengenai periode dan frekuensi. Nah, kita perhatikan ilustrasi dari gambar tersebut. Kita ketahui bahwa periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran, sehingga dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N. Jika kita misalkan pada gambar tersebut untuk satu kali putaran membutuhkan waktu sebesar 4 detik. Sehingga periode dari arah jarum jam tersebut untuk satu kali putaran adalah 4 detik. Kemudian frekuensi adalah jumlah putaran untuk 1 detik dan dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Jika untuk satu putaran membutuhkan waktu 4 detik, maka frekuensinya yaitu 1/4. Sehingga dari persamaan periode dan frekuensi tersebut, kita lihat bahwa keduanya saling berkebalikan. Pembahasan ketiga yaitu mengenai kelajuan linear. Nah, kita perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut terdapat suatu partikel berwarna merah yang bergerak pada lintasan lingkaran. Nah, partikel tersebut bergerak dengan kecepatan v yang arahnya berupa arah panah berwarna pink. Pada gambar ini diilustrasikan terdapat sebuah partikel berwarna merah yang memiliki jari-jari dari lintasan lingkaran menuju pusat lingkaran sebesar 10 cm. Kemudian partikel tersebut bergerak sejauh theta dan berada di titik pada garis berwarna hijau. Untuk jarak yang ditempuh oleh partikel digambarkan pada arah panah berwarna biru tersebut. Kita asumsikan untuk satu kali putaran benda tersebut membutuhkan waktu 4 detik. Kemudian kita ketahui bahwa periode merupakan waktu untuk menempuh satu kali putaran, sehingga periode untuk satu kali putaran tersebut adalah 4 sekon atau 4 detik. Kemudian untuk frekuensinya, frekuensi merupakan jumlah putaran untuk 1 detik, dan di sini berjumlah 1/4 Hz, yaitu kebalikan dari periode. Sehingga kelajuan linear didefinisikan sebagai jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Pada gambar tersebut, benda bergerak dari titik pada garis merah menuju titik pada garis hijau. Jarak yang ditempuh benda sebanding dengan panjang busur lingkaran tersebut. Panjang busur tersebut ditunjukkan pula oleh arah panah berwarna biru. Kita ketahui bahwa untuk jarak tempuh pada lintasan linear untuk satu kali putaran adalah 2 pi r, sehingga waktu tempuhnya untuk satu kali putaran adalah sama dengan periode. Sehingga rumusan umumnya yaitu 2 pi r per t dengan satuan meter per sekon. Nah, pada gambar animasi bergerak tersebut, kecepatan linearnya tegak lurus terhadap percepatan sentripetal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini diilustrasikan pada gambar tersebut seperti halnya pada gambar sebelumnya, yang mana satu kali putaran sama dengan membutuhkan 4 detik, untuk periodenya yaitu 4 sekon, frekuensinya yaitu 1/4 Hz. Nah, pada gambar kedua sebelah kanan, kita ketahui bahwa rumusan kecepatan sudut adalah sudut tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Dengan meninjau gerak benda, maka untuk gerak satu kali putaran maka akan menempuh 360 derajat atau sama dengan 2 pi. Sedangkan untuk menempuh satu putaran maka waktunya adalah
T atau periode, sehingga kecepatan sudut dirumuskan 2pi per T dengan satuan radian per sekon. Dengan meninjau rumusan pada kecepatan linier yaitu 2pi r per T dan kecepatan sudut sama dengan 2pi per T, maka terdapat hubungan antara keduanya, yaitu V sama dengan omega dikalikan dengan R. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai percepatan sentripetal. Nah, kita amati ilustrasi gambar tersebut. Perlu diketahui bahwa pada gerak melingkar beraturan terdapat variabel yang tetap, yaitu kelajuan linier dan kecepatan sudutnya konstan. Untuk kelajuan linier ini tiap waktunya sama, maka jarak tempuhnya juga sama. Sedangkan untuk kecepatan sudut, tiap detiknya sudut yang ditempuh tersebut sama, sehingga kecepatan sudutnya konstan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kecepatan linier sama besarnya untuk di semua titik, namun memiliki arah yang berbeda. Dapat kita lihat pada animasi bergerak tersebut. Nah, partikel tersebut bergerak dengan kecepatan linier yang berbeda arahnya untuk di setiap titik lintasan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan, yang mana perubahan kecepatan disebut juga dengan percepatan. Pada gerak melingkar beraturan ini berlaku percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang mengubah arah gerak benda. Kita lihat pada animasi bergerak tersebut. Nah, AC atau AS merupakan percepatan sentripetal, yang mana arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal ini diakibatkan oleh adanya gaya sentripetal yang menuju pusat lingkaran, sehingga dirumuskan bahwa percepatan sentripetal adalah kecepatan kuadrat per R, dan gaya sentripetal dirumuskan sama dengan M kali A sama dengan M dikalikan V kuadrat per R. Amati gambar kedua. Pada gambar tersebut yaitu titik di sebelah kanan, arah kecepatan linearnya yaitu ke atas. Dan ditambahkan untuk titik di antara titik tersebut dengan titik di atasnya, yaitu arah kecepatan linearnya condong ke kiri. Sehingga ketika dijumlahkan dengan aturan vektor, maka akan menghasilkan arah percepatan sentripetalnya yang menuju pusat lingkaran, yaitu ke arah kiri. Selanjutnya ada contoh penerapan gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada biang lala, kipas angin, kincir angin, baling-baling helikopter, dan orbit bumi terhadap matahari. Selanjutnya terdapat soal latihan, yaitu diketahui suatu benda bergerak dengan kecepatan sudut putaran 120 putaran per menit dan jari-jarinya 10 cm, maka tentukan kecepatan linearnya. Nah, dari diketahui tersebut didapatkan kecepatan sudutnya yaitu 4pi radian per sekon. Kemudian R-nya 10 cm menjadi 0,1 meter. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumusan V sama dengan omega dikalikan dengan R, maka menghasilkan 1,256 meter per sekon. Untuk menambah kemampuan dalam memahami konsep, maka terdapat tugas, yaitu tugas individu dapat dikerjakan pada link tersebut. Dan yang kedua terdapat tugas proyek, yaitu mengidentifikasi keterkaitan besaran-besaran yang terbentuk pada dua peristiwa gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan mengenai gerak melingkar beraturan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.